Kali ini kita akan membahas dua buah soal babak final OGM ke-10 level SMA, soal nomor 3 dan soal nomor 4. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk soal nomor 3. Berapa banyak cara menyusun KPM 2025 sehingga setiap huruf tidak saling bersebelahan? Inti dari soal nomor 3 adalah bahwa eh, kita harus menemukan cara untuk memisahkan ketiga huruf ini, ketiga huruf K, P, atau M-nya. Maka kemudian yang perlu kita desain adalah pertama, kita akan punya 4 buah angka ya di sini ya. Jadi kita katakanlah ini bagian angka, 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 dan angka. Maka kemudian ketiga huruf ini bisa kita masukkan atau bisa kita tempatkan di posisi 1, 2, 3, 4, atau posisi kelima ini. Jadi 3 dari 5 posisi itu akan kita isi dengan huruf. Sehingga kalau kita isi dengan huruf, maka kita bisa pastikan bahwa tidak ada satu huruf pun yang saling berdekatan atau saling bersebelahan. Banyaknya cara menyusun angka. Pertama kita bahas ini dulu. Banyak cara menyusun keempat angka itu ada sebanyak 4 faktorial per 2 faktorial. Mengingat angka 2-nya ada 2 buah ya. Dan ini akan sama dengan 12. Sementara untuk banyak cara menyusun huruf, ini ada dua proses yang kita lakukan. Pertama, kita akan pilih dulu huruf-hurufnya ini mau diletakkan di mana. Dari 5 posisi ini, kita akan letakkan 3 buah huruf. Artinya kita punya 5 kombinasi 3 cara. Kemudian setelah kita tentukan ketiga tempat yang akan diisi dengan huruf, maka huruf-huruf itu akan kita susun. Dan banyaknya cara menyusun huruf-huruf tersebut ada sebanyak 3 faktorial. 5 kombinasi 3 adalah 10, sementara 3 faktorial adalah 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Dengan demikian, maka jawaban untuk soal nomor 3 berdasarkan versi saya adalah 720. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Pada sebuah lingkaran dengan pusat O, tali busur AB diperpanjang ke titik C, sehingga panjang BC sama dengan jari-jari lingkaran. CO ditarik dan diperpanjang ke titik D pada keliling lingkaran. Kemudian jika besar sudut AOD sama dengan 39 derajat, pertanyaannya adalah berapakah besar sudut BOC? Di sini akan saya coba buat ilustrasinya ya. Katakanlah ini titik A, B, C, O, lalu kita punya D. Kita punya besar sudut AOD-nya 39 derajat. Kemudian fakta bahwa di soal panjang BC itu sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Atau dengan kata lain BC itu sama dengan panjang OB, panjangnya sama dengan panjang OA. Panjang OA sama dengan panjang OB sama dengan panjang BC. Sama-sama sepanjang jari-jari lingkaran. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut BOC? Katakanlah besar sudut BOC adalah sebesar X derajat. Mengingat BOC adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut BCO juga X. Ingat jumlah besar sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat, maka besar sudut BOC adalah 180 derajat dikurang 2X. Karena OBC dan OBA itu saling berpelurus, maka besar sudut OBA-nya adalah 2X. Kemudian mengingat OB dan OA itu sama panjangnya, maka besar sudut OAB juga 2X.
Karena OAB dan OBA sama-sama 2x, maka besar sudut AOB, mengingat ketiganya membentuk sudut 180 derajat ya, jumlah ketiganya, maka besar sudut AOB akan sama dengan 180 derajat dikurang 4x. Nah, di sini 180 derajat dikurang 4x ya. Kemudian, perhatikan bahwa ini membentuk satu garis lurus, artinya ini besar sudutnya 180 derajat. 180 derajat itu adalah hasil penjumlahan dari sudut DOA yang besarnya 39 derajat, kemudian ditambah dengan AOB yang besarnya 180 dikurang 4x, kemudian ditambah dengan besar sudut BOC, yaitu x. Di sini kita punya 39 derajat dikurang 3x sama dengan 0 derajat. Jelas nilai x-nya sama dengan 13 derajat. Karena x adalah besar dari sudut BOC, maka besar sudut BOC menurut pendapat saya adalah 13 derajat. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.